Selamat datang di Full Story seri Nonton with Mr. E, di mana gua akan menggabungkan part-part dari cerita yang udah ada menjadi satu video utuh. Dan kali ini, Kingdom Come. Cerita ini diawali dengan pastor bernama Norman McKay yang membaca kitab Revelation di depan jemaatnya, yaitu Weasley Dodds atau Sandman tua yang sakit-sakitan. Saat Norman sedang membacakan kitabnya, Weasley memberitahu jika dia mendapatkan penglihatan yang selaras dengan ayat Alkitab yang Norman bacakan. Dia melihat sebuah kilat, petir, gempa bumi, serta hujan es dan api yang bercampur darah. Mendengar ucapan Weasley, Norman pun menganggap kalau itu hanyalah mimpi buruk, tapi Weasley menegaskan kalau itu bukanlah mimpi, melainkan penglihatan. Setelah itu Weasley melepaskan infus di tangannya dan berkata jika waktu miliknya telah habis dan dia hanya tinggal menunggu waktunya tiba. Melihat aksi Weasley, Norman mencoba untuk menenangkannya dan berkata kalau ada kedamaian yang menunggu, tapi Weasley yang sekarat menjawab jika kedamaian hanya ada untuk dirinya dan tidak untuk Norman. Melihat aksi Weasley, dokter dan perawat pun datang, dan ketika dokternya ingin menenangkan Weasley, Weasley berkata kepada Norman jika dia berhutang banyak padanya, tapi dia tidak bisa memberikan apa-apa selain pengetahuan. Setelah itu Weasley meminta Norman untuk membacakan ayat Alkitab, dan sambil membacakannya, di luar rumah sakit, para pahlawan super terlihat berterbangan di langit-langit kota. Tak lama kemudian Weasley tewas, dan setelah pemakaman, sambil jalan-jalan, Norman sempat sesekali merenungkan tentang kehidupan Weasley, di mana mereka bertemu di usia senja. Weasley datang ke gerejanya untuk mempertanyakan apa yang harus dipercaya saat ini. Mereka juga terkadang berbagi makanan dan cerita, dan di suatu hari, Weasley bercerita kalau dulu dia adalah seorang superhero yang disebut Sandman. Dan sebelum Weasley sakit-sakitan, mereka biasanya jalan-jalan bersama, dan terkadang Weasley tiba-tiba mendatangi seseorang untuk bertanya seberapa rindukah mereka dengan konsep pencapaian manusia, dan terkadang dia mencoba untuk bercanda dengannya dengan mengatakan kalau Weasley selalu marah-marah seperti para orang tua yang tidak bisa menghargai generasi baru. Tapi sayangnya Weasley tidak tertawa dengan candaannya itu dan malah berkata kalau inisiatif umat manusia perlahan-lahan menghilang setelah orang-orang menyerahkan masa depan pada generasi yang baru. Weasley juga mengejek para pendatang tersebut dan lebih tertarik membicarakan para legenda yang telah hilang karena di zamannya para pahlawan super menginspirasi pencapaian manusia dan bukan merendahkannya. Dan Weasley sangat ingin para legenda itu diingat dan dia ingin mereka kembali lagi. Setelah itu, ketika Norman sedang jalan-jalan sambil merenung, dia dikejutkan dengan para superhero generasi baru yang sedang bertarung satu sama lain, karena dunia yang Weasley tinggalkan bukan diisi oleh para superhero yang Weasley inginkan, melainkan anak-anak dan cucu mereka. Mereka semua adalah keturunan dari para hero di masa lalu yang terinspirasi dari para legenda, kecuali moral mereka. Para superhero baru tersebut sudah bukan lagi bertarung demi kebaikan, tetapi bertarung hanya karena ingin bertarung, sambil membanggakan kalau mereka telah melenyapkan seluruh penjahat super di dunia. Tapi meski tanpa para penjahat, umat manusia hanya memiliki sedikit kenyamanan hidup karena sekarang para superhero dapat bergerak bebas di dunia, menjadi sumber masalah tanpa ada yang berani melawannya. Tapi meski begitu, para superhero tersebut adalah pelindung mereka. Dan karena itu, Norman selalu mengatakan pada dirinya sendiri kalau semua ini akan segera berlalu, bahwa umat manusia dapat mengambil alih dunia lagi, menghadapi kekuatan para superhuman, dan waktu belum berakhir bagi umat manusia. Tapi sambil melihat Videotron soal berita di Kansas, Norman merasa dia salah. Setelah itu, ketika dia sedang ceramah di gerejanya, karena berita tadi memenuhi pikirannya, Norman akhirnya terbata-bata ketika membacakan Alkitab yang membuat dia merasa malu di depan para jemaatnya yang mencari semangat setelah berita tadi yang mengguncang dunia. Dan karena berita tersebut, Norman mulai percaya dengan perkataan Weasley tentang semua penglihatan yang dia katakan, karena sekarang penglihatan tersebut telah berpindah padanya. Penglihatan tentang sesuatu yang akan terjadi, dan kejadian di Kansas telah membuktikannya, dan berkat para superhuman, sekarang akhir dari dunia sudah dekat.
Tapi ketika Norman sedang merenung sambil merobek-robek Alkitab, The Spectre tiba-tiba muncul yang membuat Norman terkejut. Spectre mendatanginya dan berkata jika dia membutuhkannya karena keberlangsungan umat manusia berada di tangannya, dan bahkan ketika dia sedang berdiri di depannya, kejahatan mulai bangkit dan kiamat sebentar lagi akan datang. Dan dia tahu Norman juga mengetahuinya karena dia mendapatkan penglihatan. Mendengar ucapan Spectre, Norman pun bertanya apakah dia malaikat yang dapat melihat ke dalam pikirannya, dan Spectre menjawab jika dia semacam itu dan dia telah ditugaskan untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan yang akan datang, dan untuk menyelesaikan tugasnya dia harus bersatu dengan jiwa manusia yang mencari keadilan. Mendengar hal tersebut, Norman pun berkata jika dia tidak mencari keadilan, tapi Spectre langsung berkata jika Norman pasti akan mencarinya. Setelah itu Norman bertanya kenapa harus dirinya, dan Spectre menjawab jika dia datang terlambat untuk mencari Weasley Dots yang mendapatkan penglihatan dari kekuatan yang tidak dia mengerti. Tapi penglihatan tersebut telah diwariskan ke Norman, dan sekarang penglihatan tersebut akan menuntun mereka, dan untuk memenuhi misinya mereka harus menyaksikan kejadian yang akan menuntun dunia pada kehancuran. Spectre pun mengajak Norman pergi bersamanya, tapi Norman sempat menolak karena dia tidak bisa meninggalkan jemaatnya. Tapi setelah melihat Alkitab yang dia robek-robek sebelumnya, Norman sempat tertegun dan setuju untuk ikut. Tapi sebelum itu, Norman bertanya kepada Spectre kalau dia memiliki kekuatan besar, kenapa dia tidak mencari cara menghindari kekacauan ini. Tapi Spectre menjawab kalau itu bukanlah tugasnya. Dan sambil menggenggam tangan Norman, Spectre memberitahu Norman kalau dulu bumi membanggakan superhero karena dapat menghalau kehancuran, tapi sekarang para superhero bukan lagi solusi, dan bahkan mereka adalah sumber dari masalahnya. Setelah itu Spectre membawa Norman ke sebuah ladang gandum yang membuat Norman bingung, dan mendengar suara Norman mulai berbisik. Spectre berkata untuk tidak usah berbisik karena mereka tidak dapat dilihat atau didengar, bahkan untuk patua di depan mereka. Melihat petani tua di depan mereka, Norman merasa sangat familiar, dan Spectre berkata kalau petani tersebut bukan berasal dari bumi, dan dia datang ke bumi dengan kekuatan dan kemampuan yang jauh di atas manusia biasa. Mendengar ucapan Spectre dan melihat patua tersebut mengangkat traktor, Norman pun sadar jika itu adalah Superman, dan dia ingat akan hari saat Superman meninggalkan Metropolis, di mana sesuatu terjadi, pengadilan diadakan, namun dia tidak ingat sepenuhnya. Tapi yang pasti, sesuatu tersebutlah yang membawa Superman ke sini dan mengasingkan dirinya. Tak lama kemudian Wonder Woman datang, yang membuat Superman bertanya apa yang membuatnya datang. Wonder Woman berkata kalau Superman tidak bisa terus hidup sendirian dan dia harus menghadapi ketakutannya. Superman pun berkata jika dia tidak takut siapa-siapa, dan melihat Superman berantakan, Wonder Woman khawatir ketika melihatnya, dan Superman berkata kalau makhluk bumi banyak yang telah tewas. Dan mendengar ucapan Superman, Wonder Woman langsung berkata jika dia tidak boleh memanggil orang tua dan istrinya sebagai makhluk bumi, dan meminta Superman mendengarkan ucapannya. Tapi Superman berkata kalau dia memiliki banyak tugas, namun sambil menekan tombol transparan, Wonder Woman meminta Superman memikirkannya lagi. Dan ternyata ladang gandum dan langit-langitnya hanyalah hologram yang berada di Fortress of Solitude, dan karena hewan-hewan di sana ketakutan, Superman mengaktifkan lagi hologramnya. Dan dengan geram, Wonder Woman berkata kalau dia datang membawa berita dari luar, sebuah berita buruk yang mengguncang dunia. Wonder Woman juga berkata kalau superhero generasi baru sudah tidak bisa dikendalikan, tapi Superman hanya meresponnya dengan berkata kalau dia telah memperingatkan dunia 10 tahun yang lalu dan orang-orang tidak mendengarkannya. Superman juga berkata jika dia sudah tidak tertarik dengan dunia, tapi Wonder Woman merasa kalau Superman berbohong dan terus mencoba untuk membujuknya dengan mengingatkan Superman dengan dua kata, yaitu truth dan
Justice. Tapi karena Superman tidak merespon, Wonder Woman akhirnya meminta Superman untuk melihat apa yang terjadi di dunia dan setelahnya dia tidak akan mengganggunya lagi. Superman pun setuju dan masuk ke ruangan monitoring serta menyalakan seluruh monitor yang ada yang langsung dipenuhi oleh berita soal tragedi di Kansas yang dilakukan oleh para superhero generasi baru. Dalam beritanya, Justice Battalion bertarung melawan Parasite di Kansas dan meski Parasite meminta ampun pada mereka, Justice Battalion tetap menyerangnya yang membuat Parasite panik karenanya. Dan penyerangan tersebut dipimpin oleh Magog, salah satu dari sekian banyak superhero generasi baru yang bertanggung jawab atas pensiunnya Superman. Dan ketika pertarungan terjadi, Parasite berhasil merobek Kapten Atom yang menciptakan ledakan besar serta membunuh jutaan nyawa dan membuat ratusan kilometer tanah tercemar radiasi nuklir. Dan dari ledakan tersebut, hanya Magog dan Aloy saja yang selamat, tapi mereka belum dapat dihubungi. Setelah itu Superman mematikan monitornya dan ketika dia berjalan keluar ruangan, Wonder Woman memohon kepada Superman kalau dia harus menghadapi ini karena generasi mereka akan mengikutinya dan jika dia tidak bertindak, maka mereka juga tidak akan bertindak. Tapi Superman berkata kalau dia tidak bisa melakukan apa-apa dan meminta Wonder Woman untuk kembali ke Themyscira. Wonder Woman pun pergi dalam kekecewaan yang disaksikan oleh The Spectre dan Norman. Tapi mendengar kata mereka yang Wonder Woman ucapkan, Norman bertanya kepada Spectre siapa yang dimaksud dan Spectre menjawab jika yang Wonder Woman maksud adalah para superhero yang terkejut dengan kepergian Superman 1 dekade yang lalu. Beberapa dari mereka yang tidak memiliki semangat juang lagi setelah kepergian Superman memutuskan untuk pensiun, sedangkan yang tidak bisa meninggalkan tugasnya memutuskan untuk menggunakan kemampuan mereka untuk melindungi dunia secara diam-diam. Spectre memberitahu ketika Superman pensiun, Keystone City telah menjadi utopia yang dijaga tanpa henti oleh angin kencang yang dulunya manusia tanpa seorang pun pernah melihatnya, pernah mendengarnya, dan dia berlari sendirian, berada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan, dan dia adalah The Flash. Dan di Pacific Northwest, seorang pelindung lain juga bersemayam di sana. Orang-orang memanggilnya penyelamat, yang lain memanggilnya pelindung alam, dan dia sangat ditakuti oleh orang-orang yang ingin menghancurkan rumah-rumah dari para hewan, dan dia adalah Hawkman. Dan pelindung lain juga bersemayam jauh di angkasa, menciptakan kerajaan hijaunya sendiri, dan terus menunggu ancaman yang akan datang, dan dia adalah Green Lantern. The Spectre menambahkan kalau para dewa dari masa lampau sudah tidak berada di antara manusia lagi setelah kepergian Superman. Mereka meninggalkan orang-orang, mengasingkan diri di dunia kuno mereka atau di masa depan, dan meninggalkan umat manusia untuk menghadapi takdirnya sendiri. Mendengar penjelasan Spectre, Norman bertanya bagaimana dengan yang bukan dewa, karena dia ingat seseorang yang menjadikan kota Gotham sebagai rumahnya, yaitu The Batman. Spectre langsung menunjukkan kota Gotham kepada Norman, di mana ketika sekelompok geng bocah ingin berbuat ulah, beberapa robot mengepung mereka, dan Spectre berkata jika Batman telah mengendalikan kota Gotham dengan robot-robotnya. Setelah itu The Spectre membawa Norman ke Metropolis, tapi karena apa yang diperlihatkan Spectre tidak memberikan jawaban apapun akan perang yang akan terjadi, di mana para hero hanya diam di tempat mereka masing-masing tanpa berniat menolong dunia, langsung mempertanyakan Spectre, tapi Spectre berkata kalau dia tidak pernah menjanjikan harapan, dan mendengar jawaban Spectre, Norman mulai marah padanya dan berkata kalau kejadian di Kansas adalah awal dari kehancuran, dan dia meminta Spectre melihat sekitar di mana orang-orang yang menyebut diri mereka superhero telah menjadi lebih buruk dari sebelumnya, dan mereka sudah tidak memperdulikan apa-apa karena mengikuti jejak Magog, dan sekarang mereka berada di luar kendali, dan jika umat manusia ingin selamat dari ini semua, maka mereka membutuhkan harapan. Setelah itu, ketika The Spectre dan Norman sedang melihat pertempuran dua kubu antara tim Harley Quinn melawan tim Manotaur yang membahayakan orang-orang di dalam kereta gantung, sebuah angin besar tiba-tiba berhembus, tapi Norman sadar kalau itu bukanlah angin, melainkan sesuatu yang bergerak cepat, menghancurkan senjata para superhero, menciptakan gelombang air yang menyelamatkan kereta gantung yang hampir jatuh, dan orang-orang yang melihatnya mulai tersenyum lebar karena sesuatu tersebut adalah Superman. Dan meski sempat senang ketika melihatnya, Norman yang memiliki penglihatan seketika sadar kalau ini bukanlah akhir dari kehancuran,
melainkan awal dari segala kehancuran. Setelah Superman kembali dari pensiunnya, Norman kembali mendapatkan penglihatan tentang 7 malaikat yang bermandikan api di sebuah obor. Tak lama kemudian Norman tersadar dan melihat keadaan sekitar. Norman bertanya kepada Spectre kemana dia membawanya karena dia sudah tidak bisa merasakan waktu dan tempat yang mereka datangi. Spectre pun menjawab jika waktu sudah tidak ada artinya untuk mereka karena mereka bisa berpindah dari waktu ke waktu sesuka hati mereka dituntun oleh penglihatannya, dan dia hanya memperlihatkan sesuatu yang harus mereka lihat. Setelah itu Norman memberitahu jika dia mendapatkan penglihatan lagi, dan penglihatan tersebut pun akhirnya menuntun mereka menuju patung Liberty, di mana mereka melihat Amerikomando berteriak-teriak di atas patungnya untuk menolak para imigran datang ke Amerika, apalagi dengan tragedi di Kansas yang membuat wilayah Amerika semakin sempit. Amerikomando pun berniat menembaki seluruh imigran yang ada bersama para Minutemen-nya yang dikendalikan oleh The Brain Trust. Tapi ketika Amerikomando sedang berorasi, Red, White, dan Blue tiba-tiba datang menyerangnya dan berusaha menghentikan aksinya. Kedua kubu pun mulai berperang tanpa memperdulikan warga sipil di sekitar, yang membuat Norman seketika geram ketika melihatnya, dan dia pun berkata kalau seseorang harus bertindak. Sesaat kemudian, Superman bersama Justice League terlihat datang untuk menghentikan konfliknya. Superman terbang ke arah Amerikomando dan menghancurkan armornya, sedangkan Green Lantern, Flash, dan Power Girl menyelamatkan para imigran yang tercebur ke laut. Melihat kedatangan Justice League, Brain Trust di patung Liberty pun panik karena fokus para Minutemen langsung teralihkan, yang membuat mereka tidak bisa mengendalikannya. Mereka pun berniat konsentrasi untuk memerintahkan para Minutemen melancarkan tembakan, tapi yang tidak mereka sadari, di belakang mereka, Red Robin telah menyusup masuk dan langsung melumpuhkan mereka. Pertempuran juga terjadi di luar patung Liberty, di mana anggota Justice League bertarung dengan para Minutemen serta ketiga android warna sambil melindungi para imigran. Setelah keadaan aman, para warga dan reporter terlihat tidak percaya dengan kembalinya Justice League serta menanyai mereka kemana saja mereka selama ini. Tapi Justice League tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung pergi dari sana menuju gedung PBB untuk melakukan pers conference. Di sana, Superman berkata pada dunia kalau Justice League telah menghilang untuk beberapa waktu, dan itu adalah kesalahan Justice League, dan selama mereka pergi, generasi baru metahuman mulai bermunculan menjadi superhero gadungan yang tidak ingin melindungi orang-orang. Mereka telah menyia-nyiakan kekuatan mereka dan mengabaikan tanggung jawab mereka yang telah menjadi tugas mereka. Tapi sekarang Justice League telah kembali dan mereka akan mengajarkan arti dari Truth and Justice kepada generasi baru, dan bersama-sama mereka akan membimbing generasi baru dengan bijaksana, dan jika diperlukan, mereka juga akan menggunakan paksaan. Tapi yang pasti, mereka akan mengembalikan ketertiban dan membuat dunia seperti semula. Setelah pidatonya tersebut, Superman pun mendapatkan pertanyaan seperti apakah yang lain akan ikut dan apakah dia akan membungkam siapapun yang tidak mengikutinya. Superman pun menjawab jika anggotanya pasti akan bertambah dan dia tidak berharap kalau para generasi baru akan bertindak di luar prediksi mereka. Mendengar jawaban Superman, salah seorang reporter kembali bertanya apakah para generasi baru yang Superman maksud termasuk Magog di dalamnya, dan apakah dia ada niatan untuk berhadapan dengan Magog. Mendengar pertanyaan tersebut, Superman terdiam, dan karena itu Wonder Woman berbicara mewakilinya dan berkata kalau mereka akan menghadapi Magog ketika mereka mengetahui keberadaannya untuk memberinya sanksi atas aksi di Kansas. Setelah itu Justice League pergi, dan Sekretaris Jenderal PBB yang mendengar pidatonya bertanya pada delegasi negara-negara yang ada di sana apakah mereka senang ketika mendengar ucapan Superman, tapi nampaknya para delegasi tidak merasa senang, dan Sekretaris Jenderal telah memprediksikan hal tersebut. Melihat diskusi anggota PBB, Norman berkata jika dia merasakan ketakutan di ruangannya, dan Spectre mengkonfirmasi hal tersebut karena awalnya para anggota PBB hanya curiga kalau umat manusia sudah bukan lagi yang memegang kendali atas takdir mereka, tapi berkat pidato Superman, sekarang kecurigaan mereka akhirnya terbukti.
City. Setelah itu Norman menanyai Spectre apa keterlibatan Superman dalam kehancuran yang akan datang, dan Spectre berkata kalau jawabannya masih terkunci di penglihatan Norman, dan dia pun menanyai Norman apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Norman menjawab jika dia melihat gambaran-gambaran, dan dia mulai sadar akan keterlibatan Superman karena sebelumnya Superman berkata kalau anggota Justice League akan bertambah, dan dia pun mulai bertanya-tanya siapa lagi yang akan Superman rekrut. Setelah itu mereka berdua mengikuti Superman yang ternyata pergi menuju Wayne Manor di Gotham yang terlihat telah runtuh. Superman pergi menuju Batcave yang sudah rusak untuk menemui Batman, dan Batman yang sedang memonitori para robot-robotnya menyambut kedatangan Superman. Setelah itu Superman menanyai Batman apa yang terjadi dengan Wayne Manor, dan Batman menjawab ketika identitasnya diketahui, Bane dan Two-Face menghancurkan Manor-nya, tapi itu tidaklah penting karena dia memiliki segalanya di sini dan tidak ada yang mengganggunya lagi. Mendengar ucapan Batman, Superman pun ingat perkataan seseorang yang mengatakan kalau kota Gotham akhirnya aman setelah genosida yang terjadi di Arkham Belleref dan penjara Blackgate. Setelah itu Superman memberitahu kalau Justice League membutuhkan Batman, tapi Batman berkata kalau dia sibuk, yang membuat Superman mempertanyakannya apakah dia terlalu sibuk untuk menyelamatkan dunia. Sambil mengawasi robot-robotnya, Batman pun menjawab kalau mara bahaya bukanlah hal yang baru karena selama bertahun-tahun perselisihan tetap terjadi di dunia, dan selama Superman pergi, populasi metahuman melonjak sangat tinggi dan orang-orang mulai memutuskan kalau superhero seperti mereka berdua terlalu kuno untuk beraksi, dan orang-orang menginginkan superhero yang lebih kuat dan kejam. Dan sekarang para metahuman telah menguasai bumi, dan untuk mengambil kendali dari mereka adalah masalah yang rumit, tapi hal tersebut masih bisa dilakukan bahkan tanpa Superman dan Justice League. Mendengar respon Batman, Superman pun memberitahu kalau Robin tidak berpikir sepertinya, dan Batman membalas kalau tujuan Superman merekrut Robin hanya untuk meyakinkan dirinya tidak akan berhasil karena dirinya sudah tidak pernah bertemu lagi dengannya, dan di sini dirinya memiliki kontrol atas wilayahnya, dan meski metodenya lebih lambat dibandingkan metode Superman, tapi cara ini membuahkan hasil, dan bahkan kota Gotham telah menjadi utopia dibandingkan metropolis. Mendengar ucapan Batman, Superman berkata kalau dia melihat kota Gotham seperti kotanya para diktator yang warga-warganya menjadi seorang penakut. Batman pun membalas kalau warga Gotham lebih takut pada dirinya dibandingkan percaya pada Superman, dan dirinya juga tidak mempercayainya. Batman juga memberitahu Superman setelah Superman pensiun, dia tetap berjuang di Gotham, dan bahkan bukan hanya di kota Gotham, tapi kami telah membuat koneksi yang terbentang dari kota Gotham menuju Star City. Mendengar kata kami, Superman pun bingung, dan Batman memberitahu kalau dia memiliki sekutu manusia yang lebih selaras dengan kemanusiaan dibandingkan Justice League, karena mereka tidak ingin memerintah dunia, tapi mereka hanya ingin meluruskannya dengan cara mereka sendiri. Mendengar respon Batman, Superman pun kembali memastikan apakah Batman benar tidak ingin kembali ke Justice League, dan Batman menegaskan hal tersebut dan mengucapkan selamat tinggal kepada Superman. Tak lama kemudian, 3 orang datang menghampiri Batman, yang salah satunya curiga kalau Superman mengetahui keberadaan mereka karena dia bisa merasakan X-ray vision-nya. Melihat ketiga orang tersebut, Norman pun bertanya siapa itu, dan Spectre memberitahu kalau mereka bertiga adalah Oliver Queen atau Green Arrow, Dinah Lance atau Black Canary, dan juga Ted Kord atau Blue Beetle. Setelah itu, Batman berkata pada timnya kalau tak lama lagi Justice League pasti akan menimbulkan kerusakan besar, dan jika Justice League dibiarkan masuk ke wilayah mereka, maka dunia pasti akan hancur, tapi Superman tidak tahu apa yang dia lawan karena mereka memiliki tim yang dapat mereka andalkan. Melihat percakapan Superman dan Batman tadi, Norman pun sempat bingung karena yang dia tahu mereka adalah sahabat, dan Spectre memberitahu kalau pikiran yang hebat tidak selalu berpikir hal yang sama.
Setelah itu, selama berhari-hari, Spectre dan Norman menjadi saksi bisu terbentuknya pasukan Superman yang ketika memungkinkan, Superman akan menggunakan negosiasi, tapi jika tidak bisa, maka dia akan melakukan paksaan. Dan perlahan-lahan, Superman mulai merubah musuh menjadi teman, dia dan Justice League mulai berterbangan ke seluruh dunia, bergerak bersama-sama, tidak terkalahkan, dan mulai menghilangkan ketakutan di hati manusia, walau sesekali mereka melewati batasan. Setelah itu Norman dan Spectre berpindah ke sisi lain di mana mereka menyaksikan terbentuknya MLF atau Front Pembela Manusia yang beranggotakan Lex Luthor, Lord Naga atau Cobra, Al-Shufaq, pewaris dari Ra's al Ghul sekaligus anak dari Batman, Vandal Savage, Joseph Carney atau King, Selina Kyle atau Catwoman, dan juga Edward Nigma atau The Riddler. Setelah itu Luthor meminta laporan kepada anggota MLF dan Shufaq melaporkan kalau pemberian bantuan kepada korban Kansas akan ditunda, dan Cobra juga melaporkan kalau dia telah merekrut 6 vigilante lagi, dan kalau survivor dari Arkham dan Bel Air Rev yang mereka fasilitasi dihitung, maka sekarang mereka telah memiliki 8% dari populasi superhero di dunia. Mendengar laporan tersebut, The Riddler pun sempat bertanya-tanya kalau mereka memfasilitasi metahuman, bukankah mereka akan membuat dunia lebih buruk lagi, dan apa artinya organisasi mereka? Luthor pun menjawab kalau ini diperlukan karena misi mereka adalah membuat konflik antara manusia dengan metahuman yang akan memaksa umat manusia untuk mengambil alih dunia lagi. Dan perang pasti akan terjadi, tapi pada akhirnya umat manusia akan kembali menguasai bumi. Namun yang menjadi masalah dengan kembalinya Justice League, hal tersebut membuat mereka harus mempercepat rencana yang mereka buat untuk 10 tahun ke depan menjadi 10 hari ke depan. Tapi meski begitu, dia yakin kalau mereka bisa memanfaatkan kembalinya Justice League untuk keuntungan mereka. Mendengar ucapan Luthor, Cobra pun bertanya lalu apakah mereka tidak perlu takut dengan Justice League terutama Superman. Tapi mendengar ucapan Cobra, Luthor tiba-tiba tantrum dan berteriak kalau Superman tidak akan bisa menyentuhnya karena dirinya memiliki rencana anti-Superman. Seorang pelayan pun mengkonfirmasi hal tersebut yang membuat Norman bertanya siapa pelayan tersebut, dan sambil mengajak Norman pergi, Spectre berkata kalau itu adalah Captain Marvel atau Shazam. Setelah menyaksikan terbentuknya Mankind Liberation Front atau MLF, Spectre dan Norman berpindah ke sebuah klub di mana klub tersebut penuh dengan para hero generasi baru yang sedang berpesta. Tapi tak lama kemudian, Superman datang ke klub tersebut, menghentikan paksa pestanya, dan berkata kepada para hero jika dirinya ingin mengajak mereka masuk ke dalam Justice League, dan bagi siapapun yang bersedia secara sukarela masuk ke dalam Justice League, dirinya berharap kalau mereka akan berubah menjadi lebih baik, sedangkan yang tidak, maka mereka akan berhadapan dengan Justice League. Para hero generasi baru pun mulai tertegun, dan ketika Superman pergi, para hero mulai bimbang apakah mereka akan masuk atau tidak. Tapi di tengah-tengah kebimbangan tersebut, Green Arrow tiba-tiba datang dan berkata jika dia juga ingin memberikan tawaran. Setelah itu Norman dan Spectre pergi menuju Emerald City di orbit untuk melihat Superman yang membuat rencana di sana tentang bagaimana dunia ke depannya. Dan karena Amerika telah ditangani, Justice League mulai bergerak ke seluruh dunia untuk menghentikan anarki di seluruh dunia. Mereka pergi ke Timur Tengah, ke Jepang, dan kebanyakan metahuman mulai jatuh ke tangan Superman. Namun ada juga yang memberontak, dan meski Justice League selalu memenangkan pertempuran, tapi keberadaan Magog masih menjadi misteri. Dan ketika Justice League kembali memenangkan pertempuran, Superman merasa kalau semuanya tidak harus seperti ini. Mereka tidak perlu bertarung sekeras ini, tapi Wonder Woman berkata kalau inilah yang harus mereka lakukan. Mendengar jawaban tersebut, Superman pun bertanya kepada Wonder Woman apa yang harus mereka lakukan pada metahuman yang menolak untuk bergabung, dan Wonder Woman berkata jika dia memiliki ide dan meminta Superman mengikuti dirinya. Mereka pergi menuju Atlantis untuk bertemu teman lama mereka yaitu Arthur Curry atau Aquaman, dan Wonder Woman meminta Aquaman untuk mengizinkan Justice League membuat penjara di wilayahnya untuk para metahuman yang memberontak.
Mendengar ucapan Wonder Woman, Superman pun seketika terkejut, tapi Aquaman menganggap kalau Superman hanyalah akting, dan karena tidak ingin terbebani dengan sampah dari permukaan, Aquaman langsung menolak permintaan tersebut. Wonder Woman pun meminta Aquaman untuk memikirkan ulang keputusannya karena sekarang mereka memiliki masalah di permukaan. Wonder Woman juga meminta Aquaman untuk bergabung dengan mereka seperti dulu kala, tapi Aquaman berkata kalau dia telah meninggalkan nama dan peran Aquaman-nya kepada anak didiknya karena sekarang Atlantean membutuhkan dirinya dan dia juga harus melindungi lautan seorang diri. Dan Wonder Woman pasti mengerti betapa susahnya hidup di bawah mahkota, tapi Wonder Woman membalas jika dia sudah bukan lagi seorang putri karena status bangsawannya telah gugur karena gagalnya dia menjalankan misi perdamaian dan dia telah diusir dari Themyscira. Mendengar hal tersebut, Aquaman pun meminta maaf, tapi dia tetap menolak permintaan Wonder Woman. Wonder Woman pun pergi dengan rasa kecewa dan kembali ke Emerald City bersama Superman. Di sana, Superman menanyai Wonder Woman sejak kapan dia menyembunyikan itu semua, dan dirinya juga tidak suka dengan rencana Wonder Woman menciptakan sebuah penjara karena jika mereka melakukannya, hal tersebut membuat mereka seperti seorang fasisme. Wonder Woman pun berkata kalau mereka sedang berperang, jadi mereka akan mengambil tawanan dan harus mengambilnya. Mendengar respon Wonder Woman, Superman pun merasakan amarah di suaranya, tapi Wonder Woman berkata kalau ini bukanlah amarah dan hanya passion, dan ketika Wonder Woman ingin nyosor, Red Arrow tiba-tiba datang dan memberitahu jika mereka menemukan keberadaan Magog. Justice League pun menemui Magog di Kansas, dan Superman berkata kalau dia tahu Magog memimpin 6 metahuman melawan Parasite yang berujung dengan tewasnya 1 juta orang. Mendengar hal tersebut, Magog malah menantang Superman dan mempersilahkan Superman menghukumnya kalau Superman memiliki keberanian. Superman pun membalas jika dia tidak takut dengannya, tapi setelahnya Magog malah menyalahkan Superman atas hancurnya Kansas. Magog berkata kalau Superman tidak pernah berubah, tidak pernah mengikuti zaman di saat orang-orang lebih menginginkan superhero yang lebih kejam seperti dirinya. Dan ketika tragedi di Metropolis terjadi, di mana Joker membunuh banyak karyawan Daily Planet termasuk Lois Lane, dirinya akhirnya membunuh Joker, dan ketika dia menang di pengadilan melawan Superman yang menginginkan dia diadili, Superman memilih untuk diam ketika dia menantangnya dan malah pergi meninggalkan Metropolis. Dan dia kira kepergian Superman karena Superman takut akan dirinya seperti kebanyakan orang, tapi dia sadar kalau Superman bukan takut padanya, tapi Superman takut kalau dirinya adalah superhero yang benar-benar diinginkan orang-orang, dan Superman takut akan masa depan yang akan dia bawa. Setelah itu Magog pun menunjukkan Kansas dan berkata jika inilah masa depan yang dirinya bawa, dan dengan nada mengejek, Superman berkata kalau Magog pasti bangga, dan mendengar ucapan Superman, Magog seketika marah dan menyerang Superman dengan tongkatnya, tapi Superman tidak terluka sama sekali. Dan setelah itu, Magog mulai berlutut, melepaskan helmnya, dan meminta Superman untuk menghukum atau membunuhnya karena dia terus dihantui oleh jutaan suara. Karena kejadian itu, Superman akhirnya setuju untuk mengambil tindakan kepada para metahuman pemberontak dan pergi menuju Apokolips untuk menemui penguasa Apokolips yaitu Orion yang telah membunuh Darkseid dan mengambil alih tahtanya. Di sana, Orion berkata kalau Superman bisa mengirim para metahuman pemberontak ke Apokolips dan dirinya yang akan mengurusnya. Superman pun langsung menolak karena dia tidak tertarik dengan deportasi, dan sebenarnya dia datang untuk belajar sesuatu kepada Orion, tapi melihat Orion malah menjadi tirani seperti Darkseid dan bukan semakin bijak, dia pun merasa kedatangannya sia-sia. Mengetahui kalau kedatangan Superman ingin mencari seseorang untuk menghilangkan ketakutan di dunia, Orion berkata kalau bukan dirinya lah yang Superman cari, melainkan Mr. Miracle. Superman pun pergi menemui Mr. Miracle dan Big Barda yang sedang menenangkan warga Apokolips dan berkata kalau dia membutuhkan bantuan dan menawarkan mereka untuk bergabung. Mr. Miracle pun setuju, dan Big Barda yang merasa kalau Superman membutuhkan penjaga yang kuat juga setuju untuk bergabung, dan sesaat kemudian sebuah boom tube terbuka di depan mereka yang dibuka oleh Avia, anak dari Mr. Miracle dan Big Barda, dan mereka pun langsung pergi menuju bumi. Superman pun memutuskan mengikuti saran Wonder Woman dan memulai proyek pembangunan penjaranya
yang didesain oleh Mr. Miracle dan dibangun oleh Justice League. Dan ketika Justice League sedang membangun penjaranya, di sisi lain, Luthor memberitahu member MLF kalau Shuvak berhasil melakukan negosiasi dan membentuk aliansi yang dapat membuat dunia lebih aman untuk umat manusia. Dan setelah itu, Luthor pun memperkenalkan anggota baru kepada member MLF, yaitu The Batman. Di sisi lain, Norman lagi-lagi mendapatkan penglihatan dan kali ini dia melihat Shazam yang berubah ke wujud sihirnya dan melihat Norman tertegun, Spectre bertanya apakah dia mendapatkan penglihatan lagi dan Norman mengkonfirmasi hal tersebut, tapi kali ini penglihatannya akan kehancuran mulai datang lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Norman pun meminta Spectre untuk menjelaskan semua mimpinya dibandingkan menjelaskannya satu persatu, tapi Spectre berkata kalau dia tidak bisa melihat masa depan dan bahkan sebenarnya bukan dirinya yang menuntun Norman menuju kejadian-kejadian tersebut karena penglihatan Norman lah yang menuntun mereka. Setelah itu penglihatan Norman menuntun mereka menuju Kansas di mana sebuah bangunan besar telah dibangun di sana dan Spectre menjelaskan setelah radiasi di Kansas diatasi, The Gulag akhirnya dibangun untuk memenjarakan para metahuman berbahaya yang tidak dapat dikontrol. Tapi meski Gulag memiliki ukuran yang masif dan mampu menampung banyak metahuman, ternyata penjara tersebut penuh hanya dalam waktu 2 minggu. Tapi meski telah terisi melebihi kapasitasnya, Gulag mampu menahan para metahuman berkat kombinasi antara Mr. Miracle yang menjadi arsiteknya dengan Big Barda yang menjadi penjaganya. Melihat penjara tersebut, Norman pun bertanya apakah ini dibuat agar para metahuman pemberontak merenung, tapi Spectre menyangkal hal tersebut dan memberitahu tempat ini dibuat untuk memberi pelajaran pada para metahuman. Setelah itu, segerombolan metahuman terlihat berkumpul di depan hologram Superman yang mengatakan kata-kata motivasi agar para metahuman tersebut menjadi lebih baik lagi. Tapi karena mereka merasa dipenjara, para metahuman tersebut mulai protes di depan hologramnya dan bahkan menghancurkannya. Tapi tak lama kemudian, Kapten Comet mendatangi mereka dan melihat kedatangannya, Von Bach berniat menyerangnya, tapi dalam sekali serang, Von Bach seketika tumbang yang langsung ditolong oleh para metahuman lain. Dan setelah kejadian itu, salah seorang metahuman ternyata adalah mata-mata MLF yang sedang memonitori kondisi Gulag. Melihat pelayan sebelumnya, Norman pun bertanya apakah itu orang yang Spectre panggil Kapten Thunder atau Shazam, dan Spectre mengkonfirmasi hal tersebut. Tapi saat ini, peran untuk Shazam masih menjadi misteri, bahkan untuk Wizard Shazam sekalipun. Dan ternyata Wizard Shazam sedang memohon kepada The Quintessence untuk menolong Shazam yang tersesat ke kubu Luthor, tapi Gantet dan Highfather menolak permohonan Wizard Shazam karena umat manusia bukanlah tanggung jawab mereka. Dan ketika Spectre mencoba untuk membela Wizard Shazam, Norman tiba-tiba didatangi oleh Boston Brand atau Deadman yang membuat Norman seketika terkejut karena Deadman dapat melihatnya. Deadman pun mulai ngoceh-ngoceh di depan Norman, tapi karena Deadman memanggilnya pastor, Norman teringat saat dia ceramah di gerejanya di mana dia mengatakan kalau Tuhan adalah sebuah kekuatan dengan banyak nama, dan awalnya dia tidak setuju atau tidak percaya dengan konsep yang memberikan wajah fisik pada Tuhan atau perwakilannya. Tapi setelah bertemu Spectre, dia akhirnya setuju dengan konsep tersebut dan Norman pun menanyai Deadman apakah Spectre benar-benar seorang malaikat. Dengan cepat, Deadman mengkonfirmasi hal tersebut dan berkata kalau Spectre adalah malaikat kematian. Deadman juga memberitahu kalau dulu Spectre adalah manusia biasa yang di suatu hari terikat dengan Spirit of Vengeance yang membuat dia mulai kehilangan sisi manusianya. Dan dulu Spectre juga merupakan seorang superhero yang membela manusia, tapi semenjak itu seiring waktu Spectre mulai semakin aneh dan sekarang dia tidak pasti apakah Spectre akan membela manusia atau tidak. Setelah itu Deadman pun pergi dan setelah percakapan itu Norman mulai merubah pandangannya pada The Spectre. Berpindah ke orbit, Superman dan Wonder Woman terlihat sedang nongkrong di pinggiran Emerald City sambil ngobrol-ngobrol soal pertarungan Superman dulu dengan Brainiac. Mereka juga mengenang masa kejayaan mereka dulu, dan setelahnya Superman juga menanyai Wonder Woman bagaimana dia diusir dari Amazon dan kapan itu terjadi. Wonder Woman pun menjelaskan, tak lama setelah Superman pensiun, dirinya yang menjadi duta perdamaian dari Amazon selama bertahun-tahun mulai diragukan oleh warga Amazon
karena dunia mulai semakin suram yang membuat warga Amazon termasuk ibunya sendiri menganggap kalau dia telah gagal menjalankan tugasnya. Dan karena itu, dia pun akhirnya diadili dan meski dia mencoba untuk membela diri, tapi pada akhirnya pengadilan Amazon memutuskan kalau dia gagal menjalankan tugasnya, gagal merubah dunia manusia, dan status bangsawannya akhirnya dicabut dan dia diusir dari Themyscira. Tapi meski begitu, dia mengerti dan menerima keputusan pengadilan karena Amazonian percaya akan perdamaian meski melalui kekuatan dan dirinya lebih mengandalkan diplomasi dibandingkan kekuatan, dan karena itulah dirinya akhirnya gagal. Mendengar hal tersebut, Superman pun menganggap kalau Wonder Woman telah melakukan yang terbaik karena hanya yang lemah saja yang menggunakan kekerasan. Berpindah ke MLF, Billy Batson atau Shazam terlihat sedang menyaksikan tayangan di mana para metahuman membunuh manusia secara brutal yang membuat Shazam seketika panik, tapi dia tahu kalau hal tersebut tidak pernah terjadi. Namun Luthor yang berada di belakangnya berkata kalau itu mungkin saja terjadi karena Superman bisa melakukan apapun yang dia mau, dia bisa melukai bahkan membunuh, dan Justice League telah membuat dunia menjadi lebih buruk. Luthor pun menanyai Shazam apakah dia ingin menjadi bagian dalam menghancurkan dunia, dan dengan histeris Shazam berkata jika dia tidak mau, dan mendengar jawaban tersebut Luthor pun berkata kalau Shazam harus diam ketika dia memerintahkannya diam, dan ternyata ini semua adalah usaha Luthor untuk mencuci otak Shazam agar dia benci kepada metahuman. Setelah itu Luthor terlihat memasukkan ulat yang merupakan hasil eksperimen Dr. Sivana yang telah tewas ke dalam telinga Shazam yang membuatnya ingin mengucapkan kata Shazam, tapi Luthor mencegah dia mengatakannya karena ini bukanlah waktunya. Tapi yang tidak Luthor tahu, ketika dia sedang mencuci otak Shazam, sebuah kelelawar terlihat memperhatikannya. Setelah itu Luthor pergi menemui Batman yang sedang melihat produksi massal robotnya yang akan MLF gunakan untuk melawan Justice League. Mendengar ucapan Luthor yang seperti ingin balas dendam, Batman mengingatkan Luthor kalau misi mereka bukan menaklukkan dunia, melainkan menertibkan dunia. Luthor pun berkata jika dia tidak pernah berpikir untuk menaklukkan dunia, dan setelah itu Luthor menuntun Batman ke dalam ruang meeting, dan saat dalam perjalanan Batman berkata kalau mereka harus menyingkirkan Justice League karena umat manusia tidak seharusnya tunduk pada Kryptonian dan teman-temannya. Luthor pun berkata jika dia juga berpikir seperti itu, dan setelah mereka menyingkirkan Justice League, maka MLF dapat merebut kekuasaan, dan dengan robot-robot milik Batman yang menjaga perdamaian, maka kendali dunia berada di tangan manusia. Mendengar ucapan Luthor, Green Arrow pun bertanya kenapa mereka tidak menjatuhkan bom Kryptonite ke Superman, tapi Luthor memberitahu kalau Kryptonite sudah bukan lagi kelemahannya karena radiasi matahari yang Superman terima selama ini telah meningkatkan kekebalannya dan membuat tubuh Superman kebal terhadap Kryptonite. Setelah itu Luthor juga bertanya kepada Batman apakah anak buahnya bisa maju ke garis depan apabila diperlukan, dan Batman berkata jika mereka bisa melakukannya karena meski kekuatan mereka tidak setara dengan pasukan Superman, tapi mereka memiliki semangat dari para anak muda karena anak-anak anggota Justice League telah bergabung dengan mereka untuk memberikan dukungan, dan mereka akan langsung menyerang ketika dia memberikan perintah. Meeting pun selesai, dan ketika Luthor beranjak pergi, Batman bertanya apakah strategi mereka akan bersangkutan dengan The Gulag, dan karena Luthor menjawabnya dengan terbata-bata, Batman meminta detail rencananya, tapi Luthor berkata dia akan menjelaskannya nanti karena sebenarnya dia juga sedang menunggu sebuah kabar. Setelah itu Batman terlihat menemui seseorang yang berkata kalau dia tahu apa yang Batman inginkan, tapi Batman memintanya untuk tidak menggunakan telepatik melainkan berbicara dengannya. Melihat orang tersebut menembus cangkir yang ingin diambil, Norman pun bertanya siapa orang tersebut, dan Spectre memberitahu kalau orang tersebut adalah orang yang sangat ingin memahami jiwa manusia sampai di suatu hari sebuah kejadian mengerikan akhirnya terjadi. Dia menghubungkan pikirannya ke seluruh orang di dunia yang akhirnya merusak pikirannya karena mengetahui pemikiran dari orang-orang di dunia, dan sambil membuka sebuah tirai, The Spectre memberitahu kalau orang tersebut
adalah Martian Manhunter. Setelah itu Batman menanyai Martian apakah dia bisa melihat rencana Luthor, tapi karena ada pelindung di pikirannya, Martian kesulitan membaca pikiran Luthor yang membuat Batman memintanya berhenti, tapi Martian meminta Batman untuk melibatkannya karena dia ingin berguna baginya. Batman pun berkata kalau Martian telah berjuang lebih lama dari mereka semua dan dia juga telah melakukan tugasnya hari ini, jadi sekarang dia lebih baik pulang dan beristirahat di sana. Martian pun pergi dan setelahnya orang-orang di sana mulai ngobrol-ngobrol, tapi ketika Shazam datang, mereka melihatnya dengan pandangan aneh karena perilaku Shazam yang tidak normal yang membuat mereka merasa terintimidasi dengan keberadaannya. Kembali ke Superman, di Emerald City, Superman terlihat memastikan keadaan dunia, tapi ketika Superman sedang mendata negara-negara yang telah aman, di belakangnya, mantan anggota Teen Titans terlihat sedang mendiskusikan keputusan Superman yang memasukkan Von Bach ke Gulag, karena mungkin saja Von Bach malah membuat kekacauan di sana. Mereka juga khawatir kalau usaha Superman menertibkan metahuman akan gagal, tapi di tengah-tengah diskusi tersebut, Norman terlihat menguping pembicaraan mereka, tapi dia lupa kalau The Flash saat ini telah menjadi orang tercepat di dunia yang bahkan terlalu cepat untuk ditahan oleh satu lapisan dimensi yang membuat seluruh dimensi terbuka untuknya. Dan karena itu, The Flash mampu melihat keberadaannya dan menarik Norman keluar dari alam roh. Setelah Norman ditarik oleh The Flash dari alam roh, anggota Justice League pun langsung mempertanyakan siapa dia, dan melihat Power Girl mengancam Norman, Superman langsung menenangkannya dan menghadap Norman untuk meminta penjelasan. Norman pun panik dan dengan terbata-bata, Norman memperkenalkan dirinya dan memberitahu Superman kalau usahanya tidak akan berhasil karena dia telah melihat sebuah pasukan menentangnya. Norman pun memperingatkan Superman akan hal tersebut, tapi dengan tatapan dingin, Superman terlihat tidak percaya akan ucapan Norman, dan melihat tatapan Superman, Norman pun kehabisan kata-kata, dan karena itu, dia mulai membacakan ayat Alkitab yang membuat Superman agak bingung. Tapi setelahnya, Superman berkata kalau peringatan Norman tidak akan berguna karena kehancuran tidak akan pernah terjadi di bawah kendali Justice League karena semuanya berada di bawah kendali mereka. Tapi tiba-tiba, Red Robin berteriak terkejut dan berkata kalau mereka mendapatkan kabar dari Gulag yang mengatakan kalau ada kerusuhan dan para tahanan mulai mengamuk di sana. Justice League pun menatap kaget Norman dan melihat Superman lelet bertindak. Wonder Woman langsung memerintahkan Flash, Green Lantern, dan Power Girl untuk pergi ke Gulag, mengambil kontrol di sana dengan cara apapun. Dia juga meminta ketiganya melaporkan situasinya segera, dan setelahnya Wonder Woman juga meminta yang lain bersiap apabila ada panggilan. Dan ketika Justice League sedang panik, The Spectre mendatangi Norman untuk memberitahu kalau tugasnya di sini telah selesai. Dan karena Spectre datang, Norman kembali transparan yang membuat Wonder Woman bertanya di mana keberadaannya. Superman pun menjawab jika dia tidak tahu, dan Superman juga menanyai Wonder Woman kenapa dia mengambil alih kepemimpinan dan tidak menghiraukan perintahnya. Wonder Woman pun berkata kalau dia melihat masalah di depan matanya dan dia bertindak secara confident karena yang lain harus melihat perintah seperti itu dari seseorang. Wonder Woman juga meminta Superman bersiap karena mereka harus bertemu dengan PBB untuk menjelaskan situasi di Gulag dan meyakinkan mereka jika Justice League adalah orang baiknya. Tak lama kemudian mereka pun sampai, tapi saat di sana, Sekretaris Jenderal PBB mengatakan jika PBB sudah tidak menerima saran lagi setelah mereka mengetahui kalau pusat dari Amerika telah dijadikan penjara bagi metahuman. Dan awalnya, Superman berkata kalau Gulag tidak akan menimbulkan bahaya. Dia berkata kalau metahuman di sana tentram dan patuh, dan Sekretaris Jenderal pun mempertanyakan ucapan Superman. Superman pun berkata kalau Gulag sedang ditangani dan Justice League pasti akan menemukan cara untuk mengarahkan para metahuman pemberontak ke jalan yang benar, dan dia juga mengakui bahwa ada bahaya, tapi dia lebih memilih untuk menempatkan para pemberontak tersebut di satu tempat untuk memantaunya. Mendengar ucapan Superman, Jenderal PBB pun berkata kalau
kepercayaan dan harapan akan Superman telah menipis di dunia, ekonomi dan trauma global juga masih hancur, dan karena itu mereka tidak akan membiarkan hal yang terjadi di Kansas terjadi lagi, yang berarti umat manusia akan mulai memutuskan sendiri takdir mereka. Mendengar hal tersebut, Superman pun terkejut, dan ketika beranjak pergi, Wonder Woman meminta Superman untuk berhenti terkejut karena dari awal mereka tahu kalau PBB tidak akan membiarkan Justice League menyelesaikan masalah ini karena PBB terlalu takut, dan ketakutan mereka pasti membuat mereka mengabaikan solusi dari Justice League, dan maka dari itu Justice League harus segera bertindak. Melihat Superman tertegun, Wonder Woman pun berkata, suka tidak suka, Superman adalah pemimpin dunia dan Justice League telah menunggu Superman mengambil perannya, dan jika situasi di Gulag semakin runyam, maka Justice League tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan tegas. Berpindah ke MLF, Luthor melaporkan kalau waktunya telah tiba, Gulag mulai kacau, para metahuman melakukan pemberontakan, dan Gulag telah menjadi sebuah gentong yang penuh dengan kebencian, dan inilah saatnya bagi mereka mengerahkan pasukan robot mereka, tapi sebelum itu, seseorang harus menumpahkan gentong tersebut ke arah Justice League, dan dia memiliki orang yang tepat untuk tugas itu. Melihat Luthor menunjuk dirinya, Shazam pun bingung, tapi Luthor berkata kalau dia selalu mengatakan jika para metahuman adalah penjahat dan hanya Shazamlah yang mampu memastikan kehancuran mereka, dan maka dari itu dirinya memerintahkan Shazam untuk menghancurkan Gulag, melepaskan seluruh metahuman yang akan membuat mereka berperang dengan Justice League dan tewas. Sambil mengeluh Shazam, Luthor pun memerintahkannya melakukannya, dan Shazam terlihat seperti terkejut, tapi tiba-tiba Batman menonjok Shazam serta menyapa sambil menginjaknya. Mendengar Batman mengatakan Billy, orang-orang di sana pun terkejut, dan Green Arrow menanyai Batman apakah orang yang selama ini membuat mereka takut adalah Billy Batson, dan Batman mengkonfirmasi hal tersebut, dan sepertinya Billy telah menciptakan dua kepribadian antara bentuk manusianya dengan bentuk sihirnya, dan selama bertahun-tahun ketika Billy tumbuh dewasa, Luthor mengawasi dan mengendalikan Billy serta membuatnya mengalami gangguan mental. Melihat pengkhianatan Batman, Luthor pun mempertanyakan bagaimana dengan tujuan mereka, tapi Batman berkata kalau tujuan utamanya hanyalah menyusup masuk untuk mencari koneksi Luthor dengan Shazam, karena dalam perang ini Shazam adalah wild card atau faktor yang tidak terprediksi, dan dia sangat membenci hal yang tidak dapat diprediksi. Luthor pun marah karena Batman mengkhianatinya, dan Batman berkata kalau dia belajar darinya. Mendengar ucapan Batman, Darkstar bertanya apakah itu sinyalnya, dan Batman langsung memerintahkan para bawahannya untuk menyerang. Satu persatu anggota MLF ditangkap, dan ketika Ted Kord pergi mengejar Luthor, Batman menghandle Shazam dan mencoba menyadarkannya, tapi Shazam berhasil kabur dari cengkraman Batman yang membuat Batman memintanya berhenti karena Shazam tidak harus melarikan diri lagi, dan dia tahu persona Shazamnya telah lama pensiun karena sulit beradaptasi dengan dunia yang kacau ini, dan di suatu hari Shazam mengucapkan kata sihirnya untuk terakhir kalinya dan menghilang dari dunia, dan setelah itu dia tahu kalau Luthor menemukannya, membawanya dan memberitahunya kalau para superhero adalah seorang monster. Batman pun mencoba untuk memberitahu Shazam kalau Luthor telah merusak pikirannya, dan ulat yang Luthor gunakan mengeluarkan semacam zat yang akan membuatnya gila. Batman pun meminta Shazam untuk jangan membiarkan itu terjadi karena nasib dunia berada di tangannya, tapi Shazam terus berlari menjauhi Batman sampai dia menabrak tempat penyimpanan ulatnya yang membuat Shazam seketika panik dan mengucapkan kata Shazam. Sebuah petir pun menyambar dan Shazam tiba-tiba menghilang dari sana. Tak lama kemudian, para bawahan Batman atau Silent Cavalry datang dan memberitahu kalau mereka telah menangkap anggota MLF, dan Zatara pun bertanya bagaimana soal Shazam, dan Batman berkata kalau Shazam bukan lagi sebuah wildcard, tapi meski begitu, Shazam masih berada di bawah kendali Luthor. Batman pun pasrah karenanya dan meminta Zatara untuk mengirimnya ke Batcave. Berpindah ke Emerald City, Superman datang menghampiri Wonder Woman yang bersiap menggunakan armor emasnya, dan melihat Wonder Woman membawa pedang sihirnya, Superman bertanya apakah dia berniat menggunakannya, dan Wonder Woman menjawab kalau dia tidak akan menggunakan kekerasan pada para perusuh. Dia juga tidak suka menggunakan pedangnya, namun tidak semua dari mereka memiliki heat vision. Setelah itu Wonder Woman
Woman dan Superman mulai berdebat, di mana Superman menekankan kalau mereka memiliki batasan yang tidak boleh dilewati, tapi Wonder Woman berkata kalau para perusuh tersebut tidak punya batasan dan jika dibiarkan, maka mereka akan menghancurkan dunia. Tapi di tengah-tengah perdebatan tersebut, Green Lantern mengirim transmisi ke Emerald City untuk meminta bantuan karena pertempuran di Gulag mulai semakin buruk dari yang mereka kira dan para tahanan sudah mulai berusaha menghancurkan dinding penjara dan bahkan mereka juga telah membunuh Kapten Comet. Wonder Woman pun marah besar ketika mendengarnya dan menanyai Superman apa yang harus mereka lakukan, tapi karena Superman berkata tidak tahu, maka Wonder Woman mengambil alih kepemimpinan dan berencana menghadapi para tahanan serta memaksa mereka untuk menyerah. Dan jika para tahanan menolak, maka mereka akan berperang dengannya. Mendengar ucapan Wonder Woman, Superman pun berkata kalau mereka tidak bisa berperang tanpa membunuh orang, dan mendengar ucapan Superman, seluruh Justice League menatapnya dengan heran, dan setelahnya Wonder Woman langsung mencium Superman dan bersama seluruh anggota Justice League, Wonder Woman pergi menuju Gulag meninggalkan Superman. Superman pun sendirian dan karena itu Superman langsung melesat ke Batcave untuk meminta bantuan kepada Batman. Tapi karena sebelumnya mereka telah bertemu, Batman terlihat enggan meladeninya yang membuat Superman seketika marah dan ngoceh-ngoceh di depan Batman karena saat ini mereka sedang menghadapi akhir dunia. Mereka pun mulai berdebat di sana, di mana Batman mempertanyakan Superman karena tidak pernah memperhitungkan kalau perang akan terjadi, tapi mungkin saja ini adalah hal yang baik bagi umat manusia karena dengan para metahuman berperang satu sama lain, maka umat manusia dapat bangkit kembali. Superman pun tidak terima dengan ucapan Batman karena membunuh manusia atau manusia super telah bertentangan dengan prinsip mereka berdua dan itulah satu-satunya hal yang sama dari mereka. Superman pun bertanya apakah Batman akan menolongnya, tapi Batman berkata kalau dia hanya bisa memberitahu satu hal, yaitu ada pihak ketiga yang tidak Superman duga, yaitu Shazam. Shazam telah dicuci otaknya oleh Luthor dan sekarang dia sedang pergi menuju Gulag untuk menghancurkannya dan memulai perang di sana. Sesaat kemudian Superman pun pergi dan terbang secepat yang dia bisa menuju Gulag. Sementara di Gulag, Justice League telah berjaga di luar dan mengultimatum para tahanan untuk segera menyerah. Tapi tak lama kemudian, sebuah petir menyambar Gulag dan menghancurkan dindingnya yang membuat Wonder Woman memerintahkan untuk menyerang dan para tahanan juga mulai keluar dari Gulag. Melihat hal tersebut, Superman pun mencoba untuk menengahkan mereka, tapi tiba-tiba dia dihantam oleh sesuatu dan sesuatu tersebut adalah Shazam. Setelah tembok dari Gulag hancur karena ulah Shazam, pertempuran besar tidak terhindarkan di sana antara Justice League melawan para metahuman pemberontak dan Superman berhadapan dengan Shazam. Melihat perang besar tersebut, Norman pun panik dan meminta Spectre menghentikannya, tapi Spectre berkata kalau dia tidak bisa melakukan apa-apa, yang membuat Norman mempertanyakan Spectre kenapa dia tidak bisa dan apalagi yang harus terjadi. Dengan dingin, Spectre berkata kalau akan ada penghakiman yang akan datang, jadi dia meminta Norman untuk bersiap. Mendengar ucapan Spectre, Norman pun bingung apakah alasan dia di sini hanya untuk melihat dan menyaksikan penghakiman yang akan datang. Di saat yang bersamaan, Superman berusaha keras menyadarkan Shazam yang dicuci otak oleh Luthor dan berkata kalau mereka harus bekerja sama, tapi sambil tersenyum, Shazam melempar Superman dari hadapannya. Berpindah ke PBB, Sekretaris Jenderal memberitahu seluruh delegasi negara di dunia kalau blueprint di depan mereka adalah multi-megaton bom nuklir yang ledakannya bisa menghanguskan satu wilayah. Bom tersebut juga dilengkapi dengan perisai yang tidak dapat dihancurkan oleh seluruh metahuman di daftar mereka dan bom tersebut juga tidak dapat dideteksi. Sekretaris Jenderal juga berkata kalau PBB akan menggunakan 3 bom tersebut yang membuat para delegasi seketika marah karena bom tersebut pasti akan membunuh banyak warga sipil dan banyak wilayah yang akan terkena radiasinya. Mendengar protes tersebut, Sekretaris Jenderal langsung menegaskan kalau saat ini mereka sedang berada di ujung dari keberlangsungan umat manusia dan bahkan dari sini mereka dapat mendengar pertarungannya dan kapan saja ancaman dari pertarungannya dapat menyebar ke seluruh dunia dan menghancurkan dunia. Mendengar ucapan Sekretaris Jenderal, para delegasi pun kicep dan setelahnya Sekretaris Jenderal langsung memerintahkan penyerangan.
Kembali ke Gulag, pertempuran besar masih terjadi di sana. Kedua belah pihak bertempur habis-habisan, Justice League terlihat kalah jumlah, dan dengan Superman tidak bisa berbuat apa-apa, Norman merasa kalau pertempuran ini tidak akan pernah mereda, kecuali oleh kekuatan lain yang datang. Sesaat kemudian, Batman dan Silent Cavalry-nya datang, membawa robot-robot yang diproduksi massal sebelumnya, dan mulai menghadapi para tahanan Gulag. Mereka bergerak dengan cepat, mencegah banyak korban jiwa, dan mencoba meredakan kerusuhan selagi mereka memiliki momentumnya. Kehadiran kubu Batman pun mampu membangkitkan semangat para hero, tapi ternyata semua usaha mereka sia-sia. Ketika Von Bach akan membunuh Zatara, Wonder Woman lebih dulu membunuhnya dengan menusuk Von Bach dengan pedangnya. Batman pun mempertanyakan aksi Wonder Woman, tapi Wonder Woman berkata kalau dia tidak punya pilihan, dan melihat aksi Wonder Woman, para perusuh pun semakin marah dan mulai mengincarnya. Sambil menahan serangan demi serangan, Wonder Woman berkata kalau Justice League tidak membutuhkan Batman, yang membuat Batman menanyainya apakah itu karena dirinya di sini untuk menyelamatkan orang-orang, berbeda dengan Justice League yang membunuh orang-orang. Mendengar ucapan Batman, Wonder Woman pun membela diri dengan berkata kalau mereka sedang memaksakan perdamaian, mereka juga tidak punya pilihan lain, dan jika Batman menghalangi mereka, maka dirinya yang akan membunuhnya. Mendengar ucapan Wonder Woman, Batman pun agak mengejek prinsip Amazonian, sekaligus mengungkit Wonder Woman yang diusir dari Themyscira, serta berkata padanya kalau Wonder Woman tidak akan mendapatkan kembali status bangsawannya dengan melakukan hal berlebihan seperti ini. Mendengar ucapan Batman, Wonder Woman pun marah dan menghantam serta membawa Batman ke langit sambil berkata padanya kalau Batman tidak bisa menghakiminya dan dia tidak bisa berharap kalau orang-orang akan mengikuti kebijaksanaannya. Wonder Woman terus membawa Batman pergi tanpa menghiraukan pertarungan di sekitar, dan ketika berhasil membawa Batman jauh dari pertempuran, Wonder Woman berkata kalau Justice League berusaha keras untuk menjaga ketertiban, tapi sekarang keadaan telah semakin buruk jadi mereka tidak punya pilihan lain selain berperang. Tapi ketika Wonder Woman sedang ngoceh-ngoceh, Batman terlihat panik ketika melihat 3 drone yang saat diperhatikan ternyata membawa bom nuklir. Di saat yang bersamaan, Superman bertarung dengan Shazam sambil mengeluarkan ceramah no jutsu untuk berusaha menyadarkannya, tapi Shazam malah membalasnya dengan petir sihir yang keluar ketika dia mengucapkan kata Shazam, dan melihat serangannya berhasil, Shazam mulai nyepam petirnya untuk menyerang Superman yang membuat perhatian orang-orang yang sedang bertarung teralihkan karena suaranya. Kembali ke Batman, dia meminta Wonder Woman untuk menyingkirkan egonya karena saat ini 3 drone yang mereka lihat membawa bom nuklir, dan perang yang saat ini sedang berlangsung tidak akan berhenti hanya dengan mengorbankan beberapa nyawa, tapi perang ini akan berhenti dengan tewasnya mereka semua. Batman pun memberikan Wonder Woman pilihan melanjutkan pertarungan mereka dan membiarkan metahuman punah atau bekerja sama untuk menghentikan drone tersebut. Wonder Woman pun memilih bekerja sama dan masing-masing dari mereka pergi menghancurkan 1 drone di hadapan mereka, tapi meski telah menghancurkan 2 drone, ternyata drone ketiga berhasil melepaskan bomnya dan menjatuhkannya di atas Gulag. Norman yang melihatnya pun panik, dan Spectre berkata kalau waktu penghakiman telah tiba dan seluruh perjalanan mereka telah menuntun mereka sampai ke sini, dan jika bom tersebut jatuh, maka metahuman akan musnah dan umat manusia terhindar dari keganasannya, tapi jika tidak, maka manusia akan terus berperang dengan metahuman sampai di suatu hari menghancurkan dunia. Spectre juga berkata kalau mereka sedang menghadapi kejahatan genosida dan tugasnya adalah menghukum siapapun yang melakukannya, tapi Spectre malah menanyai Norman siapakah yang bertanggung jawab atas dosa tersebut, apakah manusia atau mungkin manusia super. Norman pun bingung kenapa dia yang harus menentukannya, dan Spectre menjawab karena Norman adalah jiwa yang menuntunnya dan dia adalah hakimnya. Kembali ke Superman, karena petir yang di-spam Shazam, Superman pun akhirnya tidak berdaya, tapi dia berhasil membungkam Shazam ketika Shazam mengucapkan kata sihirnya yang merubahnya menjadi manusia. Tapi di saat yang bersamaan, Superman juga melihat bom nuklir yang dilepaskan drone tadi, dan ketika dia mencoba untuk menyerangnya dengan heat vision-nya, ternyata bomnya memiliki perisai yang memantulkan lasernya. Karena hal tersebut, Superman pun bingung apa yang harus dia lakukan, dan sambil
sambil terus menggenggam mulut Shazam, Superman memintanya mendengarkan ucapannya baik-baik, serta memintanya melihat keadaan sekitar di mana perang berkecamuk di sekitar mereka, dan sebuah bom juga akan jatuh, entah itu membunuh mereka, atau mereka bisa melarikan diri dari sana. Tapi meski begitu, dirinya yakin bisa menghentikan bom tersebut, tapi dia tidak tahu apakah dia pantas melakukannya, karena dia bukan manusia, dan maka dari itu, dirinya bertanya kepada Shazam karena dia adalah manusia sekaligus manusia super, dan Superman meminta Shazam melawan pengaruh Luthor dan memberinya pilihan untuk kembali ke bentuk sihirnya dan menghentikannya menghancurkan bom tersebut, atau dia bisa diam saja dan membiarkannya menghancurkan bomnya. Mendengar ucapan Superman, Shazam meneteskan air mata, dan sambil terbang, Superman memintanya memilih, dan sambil melihat Superman yang terbang, Shazam mengucapkan kata sihirnya, melesat ke arah Superman, meraih kakinya dan melempar Superman dari udara. Tapi ketika dilihat, ternyata Shazam terbang ke arah bomnya, dan sambil disaksikan oleh seluruh metahuman, Shazam mengucapkan kata sihirnya berkali-kali sambil memeluk bomnya yang akhirnya meledakkannya. Gulak pun dipenuhi dengan asap dari bomnya, dan sambil menunjuk Superman, Spectre berkata kalau penghakiman telah datang, dan Superman terlihat berteriak di antara mayat para metahuman. Setelah itu Superman mulai terbangun dengan tatapan marah dan terbang dari Gulak yang membuat Norman bertanya kemana Superman pergi, dan Spectre menjawab kalau Superman pergi untuk menghadapi orang yang bertanggung jawab atas bomnya, karena Superman mengira hanya dia yang selamat dari ledakan tersebut, padahal sebenarnya masih ada survivor lain. Spectre juga memberitahu kalau tugasnya telah selesai dan mengucapkan selamat tinggal kepada Norman, tapi Norman tidak terima kalau semuanya berakhir seperti ini dan meminta Spectre berpikir ulang karena jika Spectre ingin menghentikan kejahatan, maka dia harus membawanya menuju PBB karena di sana Superman sedang mengamuk, dan jika Spectre membiarkannya, maka hal yang terjadi selanjutnya adalah kejahatan. Di kantor PBB, para tentara dikerahkan ke sana karena Superman mengamuk dan berniat menghancurkan kantornya bersama orang-orang di dalamnya. Melihat peristiwa tersebut, Norman pun panik dan meminta Spectre membiarkannya berbicara dengan Superman, dan Norman mulai mengeluarkan ceramah no jutsu serta meminta Superman untuk memaafkan dirinya sendiri karena dia tahu kalau Superman merasa bersalah atas tewasnya Shazam dan hancurnya Kansas. Mendengar ucapan Norman, Superman mulai mengendalikan dirinya lagi dan menanyai Norman siapa dia dan kenapa dia datang. Norman pun menjawab jika dia datang untuk menjadi saksi, dan Norman meminta Superman untuk mendengarkan ucapannya karena dari segala kemampuannya, hal yang paling hebat dari Superman adalah kemampuan penilaiannya tentang yang baik atau tidak. Tapi kemampuan itu telah memudar sesaat setelah dia pergi meninggalkan umat manusia, dan Norman pun meminta Superman untuk mengembalikan kemampuan tersebut karena jika Superman ingin menebus kesalahannya, maka dia bisa menebusnya dengan aksi-aksi nanti yang Superman ambil. Tak lama kemudian, para hero juga datang ke kantor PBB yang membuat Superman bingung bagaimana mereka selamat, dan Wonder Woman memberitahu kalau Shazam meledakkan bomnya jauh dari Gulak, dan Green Lantern juga menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang-orang. Superman pun bertanya berapa banyak yang selamat, dan Batman menjawab kalau yang selamat lebih dari cukup untuk memberikan mereka masalah seperti sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Superman pun memutuskan untuk meluruskan segalanya dan berkata kalau dirinya sudah tidak peduli dengan kesalahan di hari kemarin karena yang dia pedulikan adalah menghadapi hari esok, dan karena masalah yang sama masih menghantui mereka, kali ini para hero tidak akan menyelesaikannya untuk umat manusia, tapi mereka akan menyelesaikannya bersama manusia, dan mereka tidak akan lagi memaksakan kekuatan mereka kepada umat manusia, dan mereka akan berusaha mendapatkan kepercayaan orang-orang. Setelah itu Superman mengikat jubah Shazam sebagai salah satu bendera di kantor PBB, dan para hero pun memberikan hormat atas pengorbanannya. Setelah semuanya selesai, Batman membangun dan merubah Wayne Manor menjadi rumah sakit serta menjadikan anggota MLF sebagai stafnya. Wonder Woman juga mendapatkan kembali status bangsawannya dan kembali ke Themyscira untuk menjadi guru bagi para metahuman, dan di sisi politik, Green Lantern menjadi delegasi untuk New Oa atau Emerald City dan membuat aliansi dengan negara-negara di dunia. Dan untuk
Superman, dia memilih pergi ke Kansas, merawat batu nisan dari orang-orang yang gugur, serta berladang di sana sendirian. Dan ketika Superman sedang menjalankan tugasnya, Wonder Woman datang menghampirinya, memberinya sebuah hadiah berupa kacamata, dan menciumnya sebelum pergi. Dan untuk main karakter kita yaitu Norman, dia kembali menjadi pastor di gerejanya, di mana dia bertemu dengan Spectre dalam bentuk Jim Corrigan. Setahun kemudian, Trinity of Justice makan-makan bersama di planet Krypton, sebuah restoran dengan tema Justice League. Di sana, Wonder Woman dan Superman ingin mengatakan sesuatu kepada Batman, dan sebelum itu, mereka bersulang untuk mengenang orang-orang yang gugur ketika perang, dan ketika Wonder Woman ingin memberitahu Batman sesuatu, Batman langsung menebak kalau Wonder Woman hamil anak Superman, yang membuat keduanya seketika terkejut karena Batman mengetahuinya. Tapi setelahnya, Wonder Woman berkata kalau dia ingin Batman menjadi ayah baptisnya, yang membuat Batman seketika terkejut. Tapi Batman agak bingung kenapa mereka memilihnya, karena meski dia berpengalaman memiliki anak, tapi dia lebih mengandalkan rasa takut dibandingkan mereka yang mengedepankan kepercayaan. Superman pun berkata kalau mereka tahu itu, tapi mereka juga tahu kalau mereka bisa mempercayainya, dan meski dengan segala perbedaan yang mereka punya, mereka selalu mempercayainya. Batman pun tertegun ketika mendengarnya, dan mereka pun berpelukan di sana. Setelah itu mereka pergi dari sana, melewati Norman dan Jim Corrigan yang sedang makan-makan, dan sambil pergi, Superman mengajak mereka pulang sambil memimpikan masa depan. Dan Kingdom Come pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa dukung Mr. A dengan kirim super thanks, dan jangan lupa like, comment, share. Saya Mr. A, bye-bye.